Dalam sejarah peperangan, nama pemenang sering diingat, tapi jarang dihormati oleh lawannya. Namun, ada satu tokoh yang namanya tetap dikenang, bukan hanya karena kemenangan, tetapi karena caranya memperlakukan musuhnya. Di tengah perang salib yang penuh darah dan kebencian, ia memilih kehormatan di saat dunia memilih kekerasan. Inilah kisah Salahuddin Al-Ayyubi, seorang pemimpin yang dihormati oleh kawan dan juga oleh lawan. Salahuddin Al-Ayyubi tidak lahir sebagai pahlawan. Ia juga tidak tumbuh dengan takdir untuk menjadi penakluk besar. Ia lahir pada tahun 1137 di kota Tikrit, sebuah wilayah kecil di Mesopotamia, di tengah dunia Islam yang sedang terpecah dan dunia Kristen yang bersiap untuk perang salib. Keluarganya bukan keluarga raja. Ayahnya, Najmuddin Ayyub, adalah seorang pejabat militer biasa. Masa muda Salahuddin justru jauh dari gambaran seorang prajurit. Ia dikenal lebih tertarik pada ilmu agama, sastra dan pemikiran, dibandingkan latihan perang atau ambisi kekuasaan. Tidak ada yang menyangka bahwa pemuda yang pendiam dan sederhana ini kelak akan menjadi pemimpin besar yang mengubah arah sejarah Timur Tengah. Ketika keluarganya pindah ke Damaskus, Salahuddin mulai hidup di lingkungan yang dipenuhi intrik politik dan konflik kekuasaan. Di sanalah ia belajar satu hal penting, bahwa kekuatan tanpa kebijaksanaan hanya akan melahirkan kehancuran. Perlahan, ia terlibat dalam dunia militer bukan karena ambisi pribadi, tetapi karena keadaan menuntutnya. Dan dari titik inilah, perjalanan seorang pemuda biasa menuju tokoh besar sejarah mulai terbentuk. Bukan melalui pedang, melainkan melalui karakter dan pilihan hidupnya. Pada abad ke-12, dunia berada dalam masa konflik besar yang mengguncang Timur Tengah dan Eropa. Perang salib bukan sekedar perang agama, tetapi juga perebutan kekuasaan, wilayah, dan pengaruh politik. Yerusalem menjadi pusat dari konflik ini. Kota suci bagi umat Islam, Kristen, dan Yahudi berubah menjadi simbol kekuasaan yang diperebutkan. Sejak direbut oleh pasukan salib pada tahun 1099, Yerusalem berada di bawah kekuasaan kerajaan Latin dan ketegangan terus meningkat di wilayah sekitarnya. Di sisi lain, dunia Islam tidak berada dalam kondisi yang bersatu. Wilayah-wilayah Muslim terpecah menjadi banyak kekuatan kecil yang saling bersaing. Dinasti, gubernur, dan panglima perang seringkali lebih sibuk mempertahankan kekuasaan masing-masing daripada menghadapi ancaman bersama. Perpecahan inilah yang memberi keuntungan besar bagi pasukan salib. Dengan kekuatan yang terorganisir dan dukungan dari Eropa, mereka mampu mempertahankan wilayahnya meski berada jauh dari tanah asal. Sementara itu, rakyat sipil menjadi korban dari konflik yang berkepanjangan. Kota-kota hancur, jalur perdagangan terganggu, dan ketakutan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dunia saat itu hidup dalam bayang-bayang perang yang seolah tak pernah berakhir. Di tengah kekacauan inilah, seorang pemuda bernama Salahuddin mulai menyaksikan realitas dunia yang sesungguhnya. Ia melihat bagaimana perpecahan melemahkan umatnya dan bagaimana kekuasaan tanpa persatuan hanya melahirkan penderitaan. Dunia sedang terbakar oleh konflik, dan takdir sedang mempersiapkan seseorang untuk mengubah arah sejarah. Beberapa tahun kemudian, titik balik dalam kehidupan Salahuddin tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia tidak naik sebagai pemimpin karena ambisi,
melainkan karena keadaan yang menuntutnya untuk bertindak. Salahuddin memulai karir militernya di bawah bimbingan Nuruddin Zangki, salah satu pemimpin Muslim paling berpengaruh saat itu. Dari Nuruddin, ia belajar bahwa kekuasaan bukan sekadar soal kemenangan, tetapi tentang keadilan, disiplin, dan tanggung jawab moral. Ketika dikirim ke Mesir, Salahuddin menghadapi ujian besar. Wilayah itu berada dalam kekacauan politik, dipenuhi intrik, perebutan kekuasaan, dan ancaman dari luar. Banyak yang meragukan kemampuannya, menganggapnya hanya sebagai prajurit muda tanpa pengalaman memimpin. Namun justru di tengah tekanan itulah, Salahuddin menunjukkan kualitasnya. Ia tidak memerintah dengan ketakutan, melainkan dengan keteladanan. Ia menjaga disiplin pasukannya, menghindari kekerasan yang tidak perlu, dan berusaha menenangkan rakyat yang lelah oleh konflik. Saat kekuasaan mulai berada di tangannya, Salahuddin menghadapi ujian terberat. Apakah ia akan menjadi pemimpin yang kejam seperti banyak pendahulunya, atau memilih jalan yang lebih sulit? Ia memilih untuk menahan diri, mengutamakan persatuan, dan menghindari pertumpahan darah di antara sesama Muslim. Keputusan-keputusan inilah yang mengubah pandangan banyak orang. Salahuddin bukan hanya ahli strategi, tetapi juga pemimpin dengan kendali moral yang kuat. Ia memahami bahwa kemenangan sejati bukan hanya menaklukkan musuh, tetapi menaklukkan ego dan ambisi pribadi. Dari seorang prajurit, ia perlahan berubah menjadi pemimpin yang disegani. Dunia belum sepenuhnya menyadarinya, tetapi sejarah sedang bergerak menuju satu nama, Salahuddin Al-Ayyubi. Pada tahun 1187, dunia menyaksikan salah satu peristiwa paling menentukan dalam sejarah. Setelah kemenangan di Hattin, jalan menuju Yerusalem terbuka bagi pasukan Salahuddin Al-Ayyubi. Namun bagi Salahuddin, Yerusalem bukan sekadar target militer. Kota ini adalah simbol spiritual dan kemanusiaan. Ia memahami bahwa cara merebutnya akan dikenang sama kuatnya dengan hasil akhirnya. Berbeda dengan penaklukan sebelumnya yang penuh pembantaian, Salahuddin memilih jalan yang tidak biasa. Ia mengepung kota dengan disiplin, membatasi kekerasan, dan membuka ruang negosiasi. Tujuannya bukan penghancuran, melainkan pengakhiran penderitaan. Ketika Yerusalem akhirnya menyerah, tidak terjadi pembantaian massal. Penduduk Kristen diberi kesempatan menebus diri mereka dan meninggalkan kota dengan aman. Mereka yang tidak mampu dibayar justru dibebaskan oleh Salahuddin. Tempat-tempat suci dijaga, tidak ada balas dendam, tidak ada penghinaan terhadap keyakinan lain. Sikap ini mengejutkan dunia, termasuk lawan-lawannya sendiri. Tindakan Salahuddin mengubah makna kemenangan. Ia menunjukkan bahwa kekuasaan tidak harus datang dari teror, dan kekuatan sejati dapat berjalan seiring dengan belas kasih. Penaklukan Yerusalem bukan hanya kemenangan militer, ia menjadi pernyataan moral yang melampaui zamannya. Sebuah pengingat bahwa bahkan di tengah perang, kemanusiaan tetap bisa dijaga. Nama Salahuddin Al-Ayyubi tidak hanya dikenang oleh umat Islam. Ia juga dihormati oleh lawan-lawannya, bahkan oleh mereka yang pernah berperang melawannya. Di tengah era peperangan yang kejam, Salahuddin dikenal karena sikapnya yang tidak biasa. Ia menghormati perjanjian, melindungi warga sipil, dan memperlakukan musuh dengan martabat. Baginya, kehormatan lebih penting daripada kemenangan semata. Ketika Raja Richard si hati singa jatuh sakit, Salahuddin mengirimkan tabib pribadinya. Saat kuda musuhnya tewas, ia mengirimkan kuda pengganti. Tindakan-tindakan kecil ini berbicara lebih keras daripada ribuan pidato. Bagi Salahuddin, kekuatan sejati bukan terletak pada rasa takut yang ia ciptakan, tetapi pada rasa hormat yang ia bangun. Ia memimpin dengan prinsip, bukan kebencian, dengan keteguhan iman, kebijaksanaan, dan pengendalian diri. Warisan Salahuddin tidak berhenti pada penaklukan Yerusalem. Ia meninggalkan contoh tentang bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan,
bahwa bahkan dalam perang, kemanusiaan tidak harus hilang. Berabad-abad telah berlalu, kerajaan runtuh, nama-nama lain memudar, namun Salahuddin tetap dikenang, bukan hanya sebagai penakluk, tetapi sebagai simbol kehormatan, persatuan, dan kepemimpinan yang melampaui zamannya. Sejarah sering mengingat para pemenang, namun hanya sedikit yang dikenang karena caranya menang. Salahuddin Al-Ayyubi hidup di zaman penuh darah dan ambisi. Tetapi, ia memilih jalan yang jarang diambil oleh para penguasa, menang tanpa kehilangan kemanusiaan. Ia bisa membalas dendam, namun memilih pengampunan. Ia bisa menindas, namun memilih keadilan. Di tengah perang, ia menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya soal pedang, tetapi soal kendali diri. Berabad-abad telah berlalu, benteng runtuh, kerajaan lenyap. Namun nama Salahuddin tetap hidup, bukan sebagai simbol penaklukan, melainkan sebagai teladan kepemimpinan yang bermartabat. Mungkin inilah pelajaran terbesar dari sejarahnya, bahwa kejayaan sejati bukan diukur dari wilayah yang dikuasai, tetapi dari nilai yang ditinggalkan. Dan selama dunia masih mencari pemimpin yang adil, nama Salahuddin Al-Ayyubi akan terus dikenang.